Tuhan. Haleluya. Kita mau menyembah Dia sebagai Tuhan Sang Juru Selamat satu-satunya. Dialah Yesus Kristus Tuhan, Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Dialah yang satu-satunya yang kemudian akan datang yang kedua kali. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami kembali ada di hadapan hadirat-Mu. Di saat Tuhan, di hari-hari ini Tuhan, ada begitu banyak beban persoalan yang sedang kami hadapi. Bencana yang baru selesai melanda daerah kami NTT. Di saat yang sama Tuhan, bencana wabah corona yang semakin merajalela di sana sini. Tetapi kami percaya satu hal, ya Allah, iman kami tidak akan pernah kendor. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami sebagai satu-satunya juru selamat yang memberikan kami jaminan keselamatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami ada dan kami mau belajar akan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa ini masa akhir zaman, bahwa bukan kami berhadapan saja dengan yang namanya virus corona, tapi kami berhadapan dengan berbagai macam ajaran-ajaran sesat yang hari-hari ini menghantui akan gereja Tuhan, yang ingin mengecoh akan hamba Tuhan, bahkan para jemaat Tuhan. Muncul bagaikan serigala-serigala yang mau untuk merusak akan citra jemaat umat Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami datang kepada-Mu. Kami akan belajar firman Tuhan, dan kami akan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di saat firman Allah disampaikan, Tuhan yang sama berkata bahwa Aku turut menegurkan firman Tuhan itu yang disampaikan dengan tanda-tanda yang menyertai. Dan kami percaya salah satunya adalah Roh Kudus bekerja secara luar biasa itu, yang dahsyat bagi kami, supaya kemudian Tuhan kami boleh dapat mengalami kuasa kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Maria Allah berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara kita Tuhan, di hari-hari ini saya sering katakan begini, kita masih cinta Tuhan atau tidak? Kita masih cinta Yesus atau tidak? Kok sekarang tambah bencana sana sini, dan kemudian saudara, banyak di media sosial saya baca kemudian dengan masalah persoalan tragedi di NTT, kemudian yang saya sampaikan yang lalu muncul beberapa kata ataupun kalimat ataupun pernyataan yang menyatakan yang saya katakan yang lalu, bahwa ini karena dosa mereka, ini harus bertobat, dan ini Allah murka. Itu saya catat. Yang kemudian ada yang mengatakan bahwa doamu telat karena ini suatu musibah yang sudah terjadi. Bagaimana orang yang mati bisa bangkit, dan bagaimana musibah ini bisa ditarik kembali. Dan banyak, dan ada hal yang lain yang mengatakan juga bahwa ini suatu bencana yang kemudian yang tadi kait dengan dua pernyataan itu. Saudara kekasih Tuhan, ini yang kemudian saya mengatakan bahwa ada yang terbangun di sini satu bentuk cara-cara ajaran-ajaran yang palsu. Dan kemudian yang lalu saya katakan begini, apakah kemudian bahwa Yesus sudah terlambat berdoa di atas kayu salib? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau begitu Yesus juga terlambat berdoa. Dan saya juga katakan Yesus juga terlambat berdoa di Taman Getsemani untuk dia menjalani masa pencobaan. Maka itu saya mau katakan bahwa Yesus juga terlambat berdoa. Saudara, hati-hati di sini. Yang bicara ini adalah hamba Tuhan. Dan saudara, saya sudah sampaikan yang lalu, dan untuk itu saya mau supaya kita belajar firman Tuhan ini. Dan saudara, bagi saya masalah tentang virus corona terlalu mudah untuk Tuhan angkat. Karena apa? Saya dan saudara yang penting jangan kendor untuk berdoa. Jangan kendor untuk memberitakan firman. Karena corona itu kecil, dia takut dengan nama Yesus. Saudara, saya omong sama saya punya istri. Di saat kita mulai melempeng, kendor di dalam doa dan pemberitaan. Contoh, perhatikan, virus corona merambat.
Di saat kita coba, orang bilang fight, orang bilang hantam dia, terus dengan doa, terus media bangun, media sosial saya perhatikan. Begitu rantingnya tinggi, virus turun. Kota ini mengalami suatu hal yang kita lihat yang lalu. Tetapi ini yang kemudian saudara, yang saya takuti adalah muncul di hari-hari ini banyak ajaran-ajaran sesat. Salah satunya adalah saudara yang saya katakan Bung Yahya Waloni, yang kemudian banyak mengajarkan ajaran sesat. Yang salah satu yang dianggap begini, saya nonton dia punya video, dan nanti ini video ini di YouTube. Saya angkat saudara, saya nonton dia punya video, dia tahu begini, Yesus adalah nabi yang gagal. Oleh karena apa? Dia nabi yang kemudian dia mati di atas kayu salib, umurnya baru 33 tahun. Ini dia katakan nabi yang gagal. Padahal dia bilang apa? Di YouTube-nya itu dia buat tag, ada pagar mantan pendeta. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bilang orang Kristen punya Alkitab itu palsu. Itu masuk kepada kategori ujaran kebencian. Dan saudara, kemudian ada hal yang aneh lagi, dia bilang begini, saya mantan pendeta yang mempendetakan ribuan orang di Manado. Saudara, kemudian di situ ada gelar doktornya. Saya meragukan saudara. Saya nonton video ini, saya hanya tertawa dan lucu-lucu. Oleh karena saya bilang ini putar balik. Saudara, mari kita buka sama-sama firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 20. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-32. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-32. Baik, kita akan membacakannya seperti biasa. Mulai dari saya. Ayat yang ke-28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesuatu ini segala akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyenangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah, ingatlah bahwa aku tidak tahu lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Saudara kekasih Tuhan, ini satu kisah di mana perpisahan Rasul Paulus dengan para penatua dari Efesus di Miletus. Saudara kekasih Tuhan, ini bicara tentang tanggung jawab. Sejauh mana tanggung jawab hamba Tuhan? Sejauh mana tanggung jawab sebagai orang-orang yang melayani Tuhan? Makanya saudara, saya kasih tema di sini. Hamba Tuhan harus jaga diri dan harus jaga kawanan domba, atau sesuai dengan Alkitab di sini jemaat Allah. Hamba Tuhan harus jaga diri dan jaga kawanan domba atau jemaat Allah. Ini yang saudara kekasih Tuhan, Rasul Paulus takut. Oleh karena apa? Dia sudah menginjili, dia melayani, dan dia sudah menggembalakan banyak jiwa, membangun gereja, dan kemudian menghabiskan para penatua. Dia khawatirkan adalah setelah dia beranjak ke tempat lain, maka akan timbul di sini yang namanya muncul serigala-serigala. Serigala itu saudara gambaran atau laman serigala. Kalau seorang serigala begini, nanti orang begini, karena sudah diluruskan juga oleh pendeta Ekstra Solo. Pada saat ada yang bermantau begini, kok manusia disebut sebagai domba? Kok manusia disebut sebagai serigala? Ini lambang.
Makanya saudara, kadang mereka, salah satunya adalah Yahya Waloni, dia bilang dia mantan pendeta, tetapi kemudian dia mengartikan ini kepada orang-orang bahwa manusia disebut sebagai gembala atau serigala, atau disebut sebagai domba. Ini saudara lambang bahwa inilah cara bekerja daripada orang-orang yang kalau saya mengatakan antikris. Dia begitu tidak menyayangkan akan domba. Dia tidak menyayangkan akan lu sebagai anak Tuhan. Dia tidak menyayangkan lu sebagai orang hamba Tuhan. Tetapi dia datang dan dia ingin menyesatkan dan dia ingin menghancurkan gereja Tuhan. Ini yang berbahaya saudara. Makanya tadi saya katakan bahwa bukan saya untuk remeh tentang virus corona. Bagi saya, bagi kita, iman kita, doa kita yang tidak putus, ini akan mendatangkan virus itu akan jauh. Maka saya bilang jangan kendor. Kalau kita pakai masker, kita pakai jaga jarak, cuci tangan dengan jangan kendor itu, maka kita juga harus demikian. Doa dengan tidak berkeputusan, ini akan membuat virus itu. Dan ini persoalan yang ini yang berbahaya. Kalau ini menyangkut tentang iman, karena darah Yesus telah tertumpah bagi saya dan saudara, bagi umat Tuhan. Maka kalau ini tidak ditangkal, kalau ini tidak dijeningkan, kalau ini tidak dibendung, maka ini berbahaya. Banyak orang akan berpindah iman. Banyak orang akan anggap remeh bahwa iman saya akan mudah untuk saya bisa pindah. Karena hal-hal ini. Ini yang saudara yang sangat ditakuti oleh Rasul Paulus. Sehingga dia kumpul para penatua dari Efesus, di Miletus, dia kasih tahu di sini bahwa tanggung jawab Anda, tanggung jawab saudara itu tidak main-main. Makanya saudara saudara kasih Tuhan. Kalau seorang penatua, dia hanya pikir hanya jabatan penatua, tapi kemudian hanya pikir yang penting setelah itu saya pikir jabatan ini satu periode, kemudian setelah itu lepas, selesai, dan setelah itu dan seterusnya. Tidak saudara, ini tanggung jawab besar. Karena kita berkata di sini pada ayat yang ke-28 di sini bahwa penatua dipilih, ditetapkan oleh Roh Kudus. Penatua gambaran kepada pemimpin, kepada kita yang melayani ini. Kadang-kadang begini, saya punya kecenderungan adalah bagaimana saya tunjuk orang, tobatkan orang, lu harus bertobat, lu harus kembali, ataupun katakanlah orang harus berubah hidup. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan sendiri, saya tidak mau berubah. Ini yang tidak bisa. Rasul Paulus bilang begini, untuk menenangkan jiwa, untuk menyatakan pertempuran, untuk memenangkan satu hal persoalan, maka dimulai daripada hamba itu sendiri yang harus untuk merasakan menikmati yang namanya yang pertama, kuasa Roh Kudus. Kalau dia tidak bisa menikmati ini, dia tidak akan bisa, saudara. Maka banyak saudara, saya perhatikan banyak jabatan kita penatua yang kemudian yang penting formalitas, tetapi tidak merasakan yang namanya inkarnasi Roh Kudus. Dia tidak merasakan kepemimpinan Roh Kudus. Mau pimpin khotbah, saudara harus tunggu dibimbing. Mau pimpin khotbah atau harus copy paste renungan. Saudara tidak salah, tapi kalau kecenderungan kita hanya ini copy paste sampai kita awal mati, kemudian pertanggungjawaban kita tidak akan sempurna, saudara. Oleh karena apa? Saya dan saudara tidak tahu bahwa penatua ini adalah pemberian anugerah Allah. Di sini yang Alkitab berkata, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamu yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendidik. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamu yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendidik. Saudara, saya ingat kalau bicara pendidik itu kita masih SD. Saya kalau dengar guru-guru kalau bilang ada pendidik datang, itu para guru kepala sekolah itu paling takut. Oleh karena apa? Pendidik datang itu diperiksa semua. Buku laporan ini sesuai atau tidak. Kemudian buku kerja ini betul atau ini adalah laporan ini. Kepala sekolah tidak betul, atau guru ini tidak betul, atau jangan sampai diketemukan dia ada penyelewengan ataupun penyalahgunaan uang dan lain sebagainya. Ini pendidik tugasnya. Pendidik ini juga yang melihat kalau ada misalnya para guru tidak kerja tidak betul ataupun para kepala sekolah, maka dia akan tegur, maka dia akan gembalakan mereka, ingatkan mereka, sadarkan mereka. Inilah yang kemudian Tuhan berfirman kepada Rasul Paulus, ingatkan kepada para pemimpin itu, kepada para hamba Tuhan, kepada para penatua itu, bahwa kamu harus jaga diri,
saya tuh, saya mau supaya kamu harus bertobat, tetapi saya tidak bisa bertobat. Ini yang bahaya. Saudara, ini yang kemudian muncul dengan dia kasih gambar di sini. Akan muncul serigala-serigala yang kejam, yang ganas, yang tidak menyayangkan akan umat ini. Yang kemudian dia muncul dari sini, muncul ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Yang tadi saya kasih contoh tadi, yang Bung Yahya Waloni, yang dari hari ini saya lihat di media sosial dia sangat viral. Dia mungkin merasa bahwa dia ini terkenal. Malah dia punya pertanyaan begini, saya punya omong begini, orang Kristen tidak akan bisa mengadili saya. Saudara, buktinya saudara, hanya tinggal hidup hari sebentar, saudara dia akan diadili. Mungkin pada saat ini nanti saudara dia dengar, saudara, mungkin dia akan salah satu dia akan tahu. Ini saatnya dia sementara akan digiring ke sana. Oleh karena apa? Dia merasa saudara bahwa dia bisa untuk berkuat-kuat dengan cara ini, menipu orang Kristen, menipu akan hamba Tuhan. Saudara, ini dia pakai, ini satu cara siasat yang ingin dia merusak. Ini acara kerja daripada yang tadi nabi palsu, yang bekerja adalah antikris. Ini yang sangat berbahaya. Kenapa? Menggiring orang berpindah iman, menggiring orang berpindah agama. Ini yang berbahaya di sini. Saudara kekasih Tuhan. Maka kemudian saudara, di sini saya mau katakan begini. Ada 5 hal sebenarnya. Ada banyak pemahaman, banyak kita punya masing-masing punya orang diberikan satu pemahaman ataupun yang sama, mungkin bisa sama. Bahwa sesuai dengan konteks bacaan kita di sini, Rasul Paulus menyatakan kepada penatua ini bahwa kalau mulai jaga diri itu lihat contoh teladan saya ini. Dia mengatakan di sini ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Dia mengatakan bahwa aku adalah tawanan roh. Dia memberi diri di dalam pimpinan Tuhan, otoritas Tuhan. Dia tidak mendengarkan dia punya diri, karena dia tahu bahwa kalau Rasul Paulus yang maju berhadapan dengan ataupun di dalam medan peperangan atau berhadapan dengan nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran, dia tidak akan bisa. Tetapi dia butuh dalam hal ini ketergantungan dia adalah kepada Allah Tuhan di dalam Roh Kudus. Makanya di sini dia di bawah tawanan Roh Kudus, dikendalikan. Ini banyak yang kemudian saya ambil. Ada satu, saya tidak sebut, ada satu hamba Tuhan, pendeta, sudah meninggal ya. Pada waktu kami di Kupang, dia berhadapan dengan orang persekutuan doa. Dia katakan begini, katanya orang persekutuan doa bilang, untuk mempersiapkan diri supaya firman itu bisa berkualitas, ada urapan dan kuasa, dan ada inkarnasi Roh Kudus, maka harus berdiam diri di hadapan Tuhan, supaya Tuhan mencurahkan kuasa roh itu. Saudara, kemudian pada hari Minggu setelah dia khotbah selesai, khotbahnya suam-suam dan lain sebagainya, hari Senin dia kumpul semua orang persekutuan doa. Dia bilang begini, Kopos bilang, tunggu, saya tunggu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, Roh Kudus sudah berbicara dengan saya. Saudara, ini yang konyol. Oleh karena apa? Dia hanya duduk pergi diam. Bagaimana bisa Roh Kudus bisa berbicara, saudara? Maka harus dibangun satu hidup yang bagaimana hubungan dengan Tuhan, ketergantungan dan komunikasi persekutuan, pujian dan penyembahan ini harus dibangun. Maka di sini dia akan merasakan, saudara. Saya yang kemudian saudara, saya juga kalau berpikir yang sama, kita duduk kok, kemudian mimpi Roh Kudus kasih, tidak bisa, saudara. Maka harus orang bilang pakai istilah bayar harga. Harus bangun dengan penyembahan dan doa yang terus menerus dilakukan itu setiap siang dan malam. Dia membangun mesbah doa, membangun mesbah. Maka disinilah dia dilihat, dipantau oleh Allah. Maka Roh Kudus dicurahkan. Amin. Saudara, kita rekomend ya. Pada tahun 92, minta maaf ya, 92. Begitu saya hadir dan bergabung dengan persekutuan doa di Kupang, saya orang yang dulu nakal berat. Kemudian saya bergabung, Tuhan tangkap saya bergabung di persekutuan doa. Dan kemudian saya setelah ikut pelayanan persekutuan doa terus seperti ini, dan kemudian saudara kekasih Tuhan, muncul pemikiran saya begini, saya mau pindah gereja. Saya mau pindah gereja. Kalau begini, saya berpikir begini,
Kalau seperti ini, bagaikan orang bilang begini, tidak ada Roh Kudus. Kemudian saudara, saya bangun satu persekutuan pribadi, artinya satu mesbah penyembahan. Saya berdoa. Saya terus berdoa, Tuhan, kalau memang benar bahwa di sini tidak ada Roh Kudus, di sini tidak ada yang namanya suatu kuasa ilahi, satu penyataan Tuhan, hikmat marifat, maka saya ambil waktu berpuasa lebih kurang beberapa minggu, kemudian masuk tahun 2093 saya akan mengambil keputusan untuk berpindah. Tapi saudara kekasih, pada saat dalam persekutuan doa seperti ini, malam seperti ini, kita ada ratusan orang, maka disitulah ternyata Tuhan mendengarkan. Kami ada di situ oikumene semua, sama seperti ini. Dan saudara, apa yang terjadi? Terjadi yang namanya lidah-lidah api yang pada hari Pentakos itu. Tuhan tunjukkan bahwa inilah, bahwa tergantung di mana di situ pribadimu mau menyembah, pribadimu menghargai tentang otoritas dan mau benar menghargai tentang ada Roh Kudus, maka Tuhan mencurahkan. Tapi kalau kita percaya Yesus tapi tidak mau percaya bahwa tidak ada Roh Kudus, bilang biasa, maka Roh Kudus tidak ada. Dia tidak akan apa orang bilang gampang. Tetapi yang mau sungguh-sungguh membutuhkan dia, membutuhkan Roh Kudus, maka dia tercurah bagi kita. Maka saudara kekasih Tuhan, waktu itu kami semua ratusan orang itu, lidah-lidah api yang saya perhatikan itu betul gambaran di Alkitab. Saya perhatikan tahun 92 menuju 93. Itu sangat luar biasa. Seluruh ruangan itu saya perhatikan. Saya masih muda saudara, dan saya perhatikan bagaikan lidah api yang terus dan hingga pada kita semua berbahasa dalam berbagai macam bahasa yang berbeda. Sampai sekarang roh bahasa roh itu masih ada pada saya. Itu yang saya dorong. Sekarang saya menyanyi juga pakai bahasa ini dan puji Tuhan. Saudara sedang tidak sembarang untuk pada saat, kecuali pada saat saya berhadapan dengan yang namanya kekuatan yang gaib dan lain sebagainya, maka saya akan berhadapan di kuasa. Dan saudara kekasih, ini yang Tuhan menyatakan bahwa yang tadi tidak sama dengan contoh yang tadi yang si hamba Tuhan itu. Tidak sekedar saudara omong dia bahwa tunggu untuk dia, tidak bisa. Bagaimana kita bertindak? Maka saya sedang katakan, di saat saya melangkah selangkah, Tuhan 1000 langkah dia datang. Di saat saya datang menghampiri Tuhan selangkah, dia datang 1000 langkah. Maka di sini Rasul Paulus sudah begini, hamba Tuhan harus jaga diri. Supaya apa? Jangan dia jaga. Kita lihat banyak akhir-akhir ini banyak hamba Tuhan yang jaga. Saya sampai dengan Yahya Waloni saya bilang begini, betul tidak dia itu pendeta? Betul, murni. Sampai gelar dokter dia bilang. Dia bilang nanti kalau sampai dia dibawa ke pengadilan, kalau dia akan tunjukkan gelar doktornya itu. Saya ragukan itu saudara, oleh karena apa? Kalau dia pendeta betul, maka firman Tuhan Kejadian sampai Wahyu ini dia akan baca dan memahami secara. Tapi dia punya cara ambil satu bagian firman Tuhan, saya bilang ini konyol, ini orang bodoh. Oleh karena apa? Pemahaman dia bilang doktor, tetapi pemahaman dia sama dengan orang tidak sekolah. Lebih baik pemahaman orang persekutuan doa lebih baik daripada dia. Makanya saudara, salah satu pendeta Gilbert mengatakan begini, baru-baru orang bilang begini, kenapa yang menghujat agama orang Kristen yang menghujat agama lain, kok tiba-tiba dia ditangkap, dicari Interpol, kerjasama dan lain sebagainya supaya dia ditangkap. Tapi kalau isi Yahya Waloni kok susah sekali. Makanya Pak Gilbert begini, pendeta Gilbert begini, Yahya Waloni itu tidak cocok untuk ditangkap polisi. Dia lebih cocok minta psikiater supaya dia punya kejiwaan itu dipulihkan. Saya betul saudara, betul dia nonton ini, betul saya katakan betul dia butuh psikiater. Kenapa? Video itu sudah melenceng sana sini, makanya layak dan pantas dia kalau dia dijebloskan. Kali ini merusak bukan saja agama Kristen, tetapi dia mencederai negara. Oleh karena apa? Masa di situ Pak Hanul juga dikatakan hari kesaktian Pancasila itu jatuh tahun berapa ya? Kesaktian Pancasila. Hari kesaktian Pancasila. Tetapi itu di dalam waktu di video itu dia sengaja plesetan bahwa hari kesakitan Pancasila. Ini yang berbahaya saudara. Tapi video itu saya percaya bahwa aparat keamanan sudah tangkap. Ini yang merusak saudara. Dan ini saudara, ini yang berbahaya. Dan ini yang kemudian saudara, kita harus yang pertama adalah jaga diri. Dengan apa? Tunduk di hadapan hadirat andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Tunduk di hadapan hadirat Allah. Makanya saya sering kasih satu contoh bahwa kalau Allah Bapa Putra dan Roh Kudus
nilainya 1. Kalau kita manusia berarti 0. Kalau Tuhan itu 1 berarti Tritunggal toh, Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus 1. Kita manusia 0. Coba kita tempatkan secara matematika. Lu pasang ini 0 ini manusia, lu di depan. Coba pasang 0 terus. Sebanyak-banyaknya lu mau pasang. Baru 1 di belakang. Coba baca coba. 0001 yang kita kelihatan. Lu mau pasang itu 0 sampai bilang ada berapa? Triliun itu berapa angka 0? 12 ya? Triliun 12 ya? Pasang 12 0 di depan. Yang tadi bilang manusia hebat itu. Baru 1 di depan, tetap kalau baca nanti 00001. Tidak ada nilai. Coba saudara pasang 1 di depan. Diikuti dengan 0 di belakang. Nilainya ada tidak? 10. Pasang lagi 0 yang berikut 100. Pasang 0 sampai dengan ke 12. Dia bunyinya triliun. Tuhan dikedepankan dan Tuhan diandalkan. Yesus Tuhan yang juru selamat. Manusia ada nilai berharga di sana. Tapi kalau manusia menyombongkan diri dan merasa diri dia tidak akan bisa. Saudara kekasih Tuhan, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, orang supaya menjaga diri, supaya ini jaga ini kawanan domba ini, pernah tanggung jawab kita ini, saudara. Makanya saya ambil di sini, kadang-kadang saya buat di YouTube, saya evangelis, karena itu di luar. Orang pemberita Injil. Tapi kalau di dalam gereja saya di Penatua, tanggung jawab saya berat. Maka saudara di sini tanggung jawab ini supaya jangan mereka ini tersesat. Jangan mereka kemudian iman mereka kemudian ragu dan pindah agama, pindah iman. Ini yang berbahaya. Karena apa? Tuhan Yesus akan tutup ini. Anak yang telah dikorbankan darahnya itu begitu mahal, tetapi kok Penatua main-main. Kok Penatua anggap sepele. Kok pemimpin hamba Tuhan anggap sepele. Ini yang berbahaya, saudara. Maka yang saudara, yang tadi saya pertanyaan adalah di mana kita harus tunduk dan tunduk kepada otoritas Allah. Andalkan Allah. Allah di nomor satukan, Yesus di nomor satukan, Roh Kudus di nomor satukan, maka kita akan menjadi orang yang hebat dan besar. Amin. Itu hamba Tuhan akan menjadi demikian. Saudara, yang kedua adalah bahwa orang harus bagaimana supaya dia menjadi hebat. Dia harus yang tadi saya bilang, jangan seperti yang tadi Yahya Waluni, dokter tetapi pemahaman firman Tuhan ini bagikan saya sama dengan orang persekutuan doa lebih baik. Oleh karena apa? Harus baca ini firman Tuhan, dan firman Tuhan ini jangan dipasialkan, artinya jangan dipilah, tetapi ada kaitannya semua. Itu baru kita belajar di situ. Yang berikut adalah tunduk kepada kekuatan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa apa? Injil itu adalah kekuatan Allah. Maka kalau supaya kita ini kuat, yang tadi saya tunduk kepada Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus, maka yang di sini adalah saya tunduk kepada firman Allah. Karena firman itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan saya. Maka saya harus tunduk ini firman Allah. Firman ini saya harus ikut. Tidak bisa pakai saya pakai akal kemampuan saya. Kalau saya pakai ini gelar saya doktor, saya punya kemampuan, maka disinilah selesai. Saya tidak akan bisa mengalami keselamatan. Tapi kalau saya tunduk di dalam firman Allah yang adalah kekuatan Allah, Injil itu, maka saya akan diselamatkan. Itu di dalam bacaan kita tadi, pasal yang ke-32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya. Pernah jatuhkan yang pertama kali jatuhkan Melkisedek dengan apa? Dengan ayat firman. Dogas atau siapa? Hulfi Dogas. Yang di sini ada ayat apa? Firman Tuhan. Segala perkara kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Itu firman yang dia pakai di sini. Saya waktu itu saudara, saya nonton itu dengan kalangan saudara saya dari kalangan Muslim di Mes. Kemudian waktu itu Melkisedek itu sudah bangganya karena apa? Dia pukul orang, kasih rumput, dia ganti nama menjadi apa? Muhammad Abdul Aziz. Dia bernama kemudian Muhammad Abdul Aziz. Dan kemudian ini suatu kebanggaan, saudara. Dan saya waktu itu nonton dengan mereka. Tapi kemudian pada saat dia melawan dengan si Douglas itu kalau tidak salah, saya lihat ini di topinya ini ada tulis firman Tuhan ya. Itu firman Tuhan di mana? Filipi kan? Filipi 3 ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Itu ada tulis di sini. Dan saya ada nonton dengan saudara saya kalangan Muslim semua yang pejabat-pejabat semua waktu di BNN. Saudara semua mereka jagokan karena ini Muhammad Abdul Aziz. Kalau Melkisedek yang tadinya sudah berpindah menjadi Muhammad Abdul Aziz.
Saudara, saya baca itu firman Tuhan ini, saya bilang begini, di sana yang pasti benar. Padahal saya jagokan McPherson, tapi dia sudah menjadi Muhammad Abdul Aziz. Tapi saya lihat dari tulisan firman, saya bilang ini pasti McPherson. Pada saatnya dia akan jalan. Ternyata betul, saudara. Pada saat itulah McPherson roboh di saat itu oleh karena apa tadi? Dia pikir dia pukul orang roboh, tapi kemudian orang hantam dia satu kali ke sini jatuh. Karena apa? Ketahanan dia, daya tahan dia tidak. Tetapi yang merobohkan dia adalah firman Tuhan. Segala perkara tentang di dalam dia yang memberiku kekuatan, itu yang dipakai. Sehingga apa? Untuk menentukan itulah kekuatan. Makanya tadi bahwa firman itu jangan anggap remeh. Firman itu adalah kekuatan. Tuhan Yesus mengalahkan berapa kali pencobaan di padang gurun hanya dengan kata firman Tuhan. Itu kekuatan yang diajarkan kepada saya dan saudara oleh Tuhan. Yang kemudian saudara adalah yang tadi saya singgung tadi, harus juga membangun mesbah pujian dan penyembahan. Saudara, kemudian setelah hari-hari ini saya bangun satu mesbah, saya istilah dalam di YouTube itu saya bangun begini, mesbah doa dan renungan. Kemudian saya dikritik saudara, saya tidak tahu di mana, tapi kemudian orang bilang begini, ini sudah mulai sepertinya ditonton seluruh dunia dan kemudian ini sudah menyalahi doktrin. Saya bilang saudara, saya kalau mau menggubris juga, saya orang bilang apa? Tidak selevel oleh karena begini, bukan saya sombong. Tetapi saudara, ini penyembahan yang pribadi yang saya bangun tentang mesbah yang saya dengan Tuhan. Tapi kenapa bilang ini kau menyalahi doktrin? Masuk surga Tuhan kita tanya, ini doktrin mana? Apakah kamu sudah melakukan doktrin ini dari gereja ini atau tidak? Yang Tuhan tanya adalah, apakah firman Tuhan yang kau sudah lakukan atau tidak? Bukan doktrin. Tetapi yang Tuhan tanya adalah firman-Nya. Makanya di sini dikatakan begini, seluruh jemaat, dan dia katakan di sini bahwa jemaat Allah. Dia tidak mengatakan mengkerdilkan ataupun mengkapling bahwa ini jemaat ini, tidak. Jemaat Allah. Maka tanggung jawab saya juga jemaat. Kita bersyukur bahwa ekonomi kita terjaga dengan luar biasa. Dan saya sering katakan di luar sana bahwa kenapa di Immanuel itu begitu luar biasa? Karena apa di sana? Bayangkan lebih kurang 40 tahun. Saya datang bergabung dan kemudian lebih kurang 20 tahun di sini. Tapi saya rasakan di sini. Di situlah ada ekumeni yang sangat luar biasa. Bahwa kami tidak berbicara tentang doktrin, tapi kami berbicara tentang firman Allah yang hidup. Ini yang kemudian membuat kita untuk sama-sama terus berkata itu yang sangat luar biasa. Saudara, yang berikut adalah kita harus punya iman. Benar, kita semua sama-sama punya iman. Iman yang hanya satu, Yesus Kristus yang adalah Tuhan Sang Juru Selamat. Iman kita harus ke situ. Satu. Makanya saya kemarin juga nonton saudara kita yang masuk dari Asmiranda ya. Asmiranda punya satu kesaksian sepotong saya tapi luar biasa, viral. Agama boleh banyak. Agama boleh banyak. Tetapi Juru Selamat hanya satu. Kita boleh memiliki agama yang banyak, tapi Juru Selamat hanya satu. Makanya saya katakan kepada istri dan anak semua, silakan semua boleh mengatakan berdoa demikian, tetapi yang nanti datang kedua kali, yang di atas awan-awan hanya Dia yang dikatakan oleh Allah. Yesus Isa Al-Masih itu, Sang Juru Selamat, Dia yang akan datang. Makanya saudara, ini tanggung jawab besar kita hamba Tuhan, tanggung jawab besar untuk saya dan saudara, untuk menjaga ini semua. Karena apa? Di sini Allah berkata, untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Darah Yesus itu sangat mahal. Maka kemudian ini tanggung jawab saya dan saudara untuk memikul beban ini. Maka saudara, yang tadi saya contoh yang tadi, bahwa ini yang kemudian saya paling takuti. Oleh karena apa? Orang bisa kemudian pindah agama kemudian karena pikir, oh itu pendeta tadi yang si dokter Yahya Walodi itu saya bisa jadi pendeta mempendetakan. Dia bilang begini, saya mempendetakan ribuan orang. Kemudian dia bilang, kenapa Alkitab boleh bisa ini palsu? Karena saya yang buat, saya yang tulis. Ini berarti betul seperti pendeta kita tadi, bahwa dia butuh psikiater. Kenapa? Dia bilang dia yang tulis ini firman. Jadi saya berpikir begini, kalau betul Yahya Walodi yang tulis ini firman, kemudian dia membedakan semua orang, maka secara logika saya pikir begini, saya bilang betul masuk akal. Karena begini, saya tarik begini, orang Allah, saya tidak tahu kata Yahya ini, dia pasti akan ikuti. Yahya ini dari kata sama dengan Yohanes. Kalau orang Allah,
Lu pernah tuh di Yohanes. Orang tua tidak berpanggil Yohanes. Yahya. Tiba-tiba misalnya Yohanes pilih rokok, suruh pilih rokok. Om Hans ada di sini ya. Yahya pilih rokok dulu. Padahal itu nama itu. Mama bilang begini. Padahal itu anak nama bukan Yahya. Yohanes. Tidak, Yahya lah. Kamu pergi pilih rokok sudah Yahya. Orang Arab punya nama tuh untuk tadi nama Yohanes itu 1 2, tapi kebanyakan itu Yahya. Makanya betul kalau dia bangga bawa apa yang tulis itu firman Yohanes salah satu itu ada Yahya. Ini kata saudara, ini yang kemudian tidak waras, butuh yang istiadat begini. Yahya yang tulis di firman, yang kemudian nanti dia akan mengajar, pasti dia cerita ini, dia akan mengajar bahwa di sini ini yang kemudian ini dari ini yang kemudian muncul nama kata Yohanes, ini kata hancur di sini, ini acara yang sesat menghancurkan di sini. Ini yang Rasul Paulus sangat takut di sini. Sehingga dia begini, hai penatua, jaga dirimu dan jaga kawanmu, karena ini tanggung jawabmu besar di sini. Tanggung jawabmu besar di sini. Yang pertama tadi, tunduk kepada Allah. Yang kemudian harus berpegang pada firman Tuhan. Yang berikut adalah harus terus hidup dalam pujian dan penyembahan dan doa. Membangun mesbah supaya apa? Kamu terus dikuatkan. Bukti kamu mengandalkan Tuhan dan terus percaya bahwa Yesus Tuhan itu tetap setia, juru selamat. Dia itu satu-satunya, dia tetap setia. Saudara kekasih Tuhan, itu yang perlu kita tahu di sini. Banyak kemudian saudara muncul ada waktu yang lalu, itu sudah lalu. Seorang hamba Tuhan yang katanya luar biasa hebat. Dia salah satu ketua persekutuan dari satu daerah di suatu kabupaten, saya tidak perlu ngomong. Dia datang di Kota Kupang itu heboh. Oleh karena apa? Dia kalau berkhotbah, saya, Pak Pendeta Isa, Ibu Kristen punya khotbah kalah dari dia. Fasnya kalah. Kenapa? Setelah saya punya cek dan akhirnya ternyata orang itu menjual obat. Tahu orang menjual obat? Saya ini obat. Orang hamba Tuhan akan kalah. Pada pikir apa? Ini pasti kurapan. Padahal bukan kurapan itu. Itu sesuatu hal yang lain. Saudara dia khotbah, kalau saudara itu semua orang persekutuan ini orang heboh. Oh betul ini hamba Tuhan yang begini. Tapi orang bilang apa? Hamba Tuhan begitu lihat dari buahnya. Saudara dia bawa, minta maaf orang tua dari itu kabupaten kasih anak orang yang dia bilang begini. Di situ kamu bicara tentang apa? Harus mempersembahkan buah sulur. Yang pertama, maka dia minta anak perempuan untuk menjadi persembahan buah sulur. Supaya apa? Membawa sama-sama dia dalam pelayanan KPI dan lain sebagainya. Dan saudara kasih tahu dia bawa mana? 3 orang. Saudara, yang saya boleh tangkap begini. Saya satu orang pada saat waktu di persekutuan doa. Saya satu orang karena saya Tuhan kasih saya roh kemampuan untuk bisa memahami ini. Ajaran-ajaran dia saya memperhatikan. Pada saat orang berdoa di dalam kaca, ini kaca saya duduk di luar. Saudara pada waktu dia berdoa, dia mulai doa al-taqwa. Dia mulai berdoa, Bapa di surga, minta maaf, adik nona ini. Tapi dia Bapa di surga, kita jadi orang semua kan terhentakkan Bapa di surga yang meliti. Karena ini orang penjual obat, orang tidak tahu dia ini penjual obat. Saya tahu saudara. Saya senior hamba Tuhan sudah meninggal, saya bilang begini, ini orang penipu, bukan hamba Tuhan ini. Ini pendusta. Jangan begitu adik, itu kau salah itu menghakimi orang. Saya bilang kita buktikan nanti Pak. Pada waktu dia sembahyang doa atau Bapak jangan tutup mata dia. Itu Bapak ini perhatikan. Dikasih kita perhatikan saudara. Dia mulai bilang Bapak di surga, dia maju. Mereka permisi adik mana? Bapak di surga, dia bilang Bapak di surga. Haleluya, haleluya. Dia mulai begini saudara. Dekati semua. Dia lagi. Bapak di surga, dia mulai Bapak di surga. Tuhan, haleluya. Melalui orang ini yang payah, hancur ini menyesal saudara. Saudara kemudian apa yang terjadi? Dia mempermainkan firman Tuhan sebagai kekuatan Allah. Dia mempermainkan Allah. Dia memperjuangkan tentang Roh Kudus. Kemudian apa ya saudara kemudian? Langgar 4 bulan, kemudian 4 bulan ke 6 bulan dia dikubur. Semua heboh karena dia hebat. Pak Pendeta dan Atok dan Isa Solo juga kalah kalau zaman itu. Kalah saudara, kali ini orang hebat. Diagung-agung. Kemudian apa yang terjadi saudara?
Dia 6 bulan kemudian polisi tangkap. Ternyata minta maaf yang tadi persembahan buah sulung yang orang tua kasih ini anak nomor 3 mengandung semua. Mengandung semua. Bulan yang sama dicek ternyata dia mengaku. Dan saudara, Alkitab ini kemudian dia gila. Alkitab dia taruh di situ, dia bakar, diinjak-injak. Ini saudara, makanya hamba Tuhan itu kemudian dibuktikan betul dia murni atau tidak dari buahnya. Dan ini yang Rasul Paulus bilang begini, ini yang harus peka di sini. Hati-hati. Makanya tadi saya contoh itu Yahya Waluni itu. Nanti di YouTube ini pasti nonton. Jadi itu pasti saudara. Dan sampai sejauh ini saya belum dengar untuk bagaimana dia bilang, mari kami tantang kita dua berdebat belum. Saudara kasih Tuhan, ini yang kemudian yang saya bilang kita harus waspada di sini. Hamba Tuhan itu punya tanggung jawab yang besar. Jaga diri, jaga ini kawanan domba. Ini satu titipan Tuhan yang sangat besar bagi saya dan saudara. Dan itu satu kepercayaan yang sangat luar biasa. Maka satu ketika saudara kalau kita berhasil dan mengembalakan orang jemaat dan kita jaga semua dengan baik, maka saudara ini satu nilai plus bagi saya dan saudara saya. Hamba Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Kalau dia datang yang kedua kali, dan pasti saudara. Ini di masa akhir zaman ini semakin besar hal-hal ini muncul. Saudara kasih Tuhan, mungkin cukup sampai di sini dulu. Kita akan di waktu-waktu berikut. Dan saya percaya bahwa lewat bagian firman Tuhan ini kita akan sama-sama kita memahami yang penting di sini bahwa kita punya tanggung jawab itu besar sebagai hamba Tuhan. Tanggung jawab kita sebagai hamba betul sangat besar. Yang kemudian kita di sini adalah bagaimana supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana supaya kita hidup dan senantiasa tetap berpegang pada firman sebagai dasar kekuatan dan hidup dalam pujian penyembahan, hidup dalam terus giat melayani, hidup dalam ibadah kita terus kepada Tuhan, tidak boleh tergoyahkan. Maka ini menjadi contoh yang kemudian jemaat akan tetap berpijak pada iman yang tetap pada Kristus Tuhan Sang Juru Selamat. Kita di hadapan hadirat Tuhan. Kita mengangkat satu pujian Ku Cinta Yesus. Kita terus ada di hadapan hadirat Allah. Haleluya. Ku Cinta Yesus. Saudara, tanggung jawab saya dan saudara sebagai hamba Tuhan sangat berat. Tanggung jawab saya sebagai orang-orang yang ada di dalam lingkup persekutuan doa sangat berat. Tanggung jawab saya sebagai pemimpin evangelis sangat berat. Tanggung jawab saya sebagai orang-orang yang melayani sebagai pendeta sangat berat. Maka itu Tuhan berkata lewat firman Tuhan, jagalah dirimu dan jagalah kawanan domba. Jaga diri supaya setelah kita kuat, kita mampu menguasai diri sebagaimana firman Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Maka kita juga mampu untuk punya tanggung jawab yang besar, yaitu menjaga jiwa-jiwa jemaat Tuhan yang telah ditebus dengan darah anak Allah yang mahal. Maka ini tanggung jawab saya dan saudara. Haleluya. Ku cinta Yesus. Haleluya. Ku
dikuduskan. Kita yang telah ditetapkan menjadi orang-orang untuk menggembalakan jemaat Allah, yang telah ditebus dengan darah anak domba Allah, yang telah ditebus dengan darah anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kayu salib. Maka itu penghargaan bagi saya dan saudara sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, sebagai orang-orang yang ada di dalam pelayanan persekutuan doa, sebagai orang-orang yang ada di dalam dunia pelayanan kekebalan Injil, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai orang-orang evangelis yang melayani Tuhan. Itu satu penghargaan yang Tuhan telah khususkan, yang Tuhan telah berikan bagi saya. Bukan manusia yang memilih saya dan saudara, Tuhan yang memilih saya dan saudara. Karena itu saudara, dia jaminan pokok keselamatan itu. Tidak boleh kita gentar, tidak boleh takut, karena kita punya Tuhan yang hidup dan besar, ajaib dan luar biasa. Dia Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita yang penting tetap mendapatkan Tuhan. Yang kemudian kita juga tetap harus terus bergantung pada otoritas firman Tuhan. Firman sebagai kekuatan untuk saya dan saudara punya dasar yang kuat untuk menyatakan kemuliaan Allah bagi dunia. Karena firman itu, Injil itu adalah kekuatan Allah. Haleluya. Kita juga harus kemudian terus hidup di dalam doa, pujian dan penyembahan. Kalau tanpa doa dan pujian dan penyembahan, saya dan saudara ini tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dalam sebuah pelayanan, kalau tanpa pujian, penyembahan dan doa, tanpa inkarnasi Roh Kudus, sia-sialah sebuah kehidupan dan pelayanan dan pemberitaan dan kesaksian. Kita terus harus percaya bahwa Dia Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dia telah rela mati di atas kayu salib. Dia telah menembus dosa saya dan saudara. Dia telah mati, tapi Dia telah bangkit, dan itu adalah jaminan kebenaran bagi saya dan saudara. Kita tetap percaya Dia yang akan datang kedua kali sebagai Tuhan dan Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Dan ingat, tidak boleh kita kecut, tidak boleh kita kendor untuk terus berdoa, untuk terus memberitakan firman Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa karena itu Dia telah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu diperhitungkan dan tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Kita berdoa. Haleluya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembali kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bangga karena kami sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang penatua, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang evangelis yang bukan manusia yang ditetapkan, bukan manusia yang memilih, tapi Tuhan yang memilih lewat Roh Kudus yang bekerja di masa anugerah ini bagi kami. Haleluya, kami bersyukur Tuhan bahwa kami dipilih Tuhan, kami ditetapkan Tuhan, kami dimampukan oleh Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas semua itu. Dan kami punya tanggung jawab besar adalah menggembalakan jemaat Tuhan, menjaga mereka, merawat mereka supaya mereka tidak tergelincir, mereka tidak jatuh, mereka tidak terhasut dengan berbagai macam cara-cara serigala yang muncul, yang kemudian menghancurkan gereja Tuhan, umat Tuhan, yang kemudian ajaran-ajaran sesat yang membuat orang kemudian berpindah agama, berpindah iman. Dan itu Tuhan, terima kasih atas jaminan bagi kami. Haleluya. Dan terima kasih Bapa dalam nama Yesus atas semua tanggung jawab yang Kau beri bagi kami. Dan terima kasih Tuhan, malam hari ini Allah, kami tahu di hari-hari ini Tuhan ada begitu banyak Tuhan bencana badai sana sini Tuhan, termasuk yang salah satunya adalah bencana COVID-19 atau Corona ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa roh kekuatan kutuk-kutuk itu oleh karena tangan Tuhan menghancurkan itu, memutuskan itu semua, mematikan itu semua dari bangsa negeri kami Indonesia. Oleh kuasa darah-Mu Yesus, melingkari akan bumi bangsa kami Indonesia, melingkari akan setiap keberadaan daerah kami NTT, melingkupi akan daerah kami di Kabupaten Sika kota ini. Ada lawatan Tuhan di sana, dan Tuhan menurunkan tangan kasih-Mu dan sembuhkan jiwa-jiwa di sana. Mereka mengalami Tuhan urapan kuasa Allah, karena Tuhan menyembuhkan, membebaskan itu semua, dan mereka boleh mengalami kelepasan di kamp-kamp penampungan, di sel-sel penampungan, di ruang-ruang isolasi, di rumah-rumah sakit oleh nama Yesus Kristus Tuhan.
kasih teguhkan hati saudara kami yang oleh karena badai silikon seroja Tuhan, yang mereka kehilangan saudara-saudara terkasih, kehilangan jiwa Tuhan. Teguhkan mereka di sana, kuatkan mereka. Ada Tuhan Yesus yang menjamin masa depan, yang penuh dengan harapan di sana. Mereka dipulihkan kembali Tuhan, mereka diangkat kembali, memandang kepada Yesus Tuhan Sang Juru Selamat itu, dan mereka diselamatkan. Dan Tuhan terima kasih yang mengalami kehilangan materi, Tuhan tolong bencana ini, dan Tuhan tolong lawatanmu, bantuan yang terus terjadi, biarlah boleh dapat teratasi Tuhan. Pemulihan bagi NTT, bagi Flores Lembata, Adenara, dan Solo, bahkan juga bagi Pulau Timur, dan seterusnya, Sumba, Sabu, Rote, Alor, Semau, bahkan di NTB, bahkan di Nusa Tenggara, bahkan juga di seluruh daerah Indonesia ini Tuhan. Kami minta Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan tolong ulurkan tangan kasih-Mu, dan mendapati kalau kami orang berdosa. Kalau kami menghina-hinakan tentang darah perjanjian anak domba Allah, kalau kami menghina-hinakan tentang Yesus Kristus, dan kami seolah-olah mengejek tentang ketuhanan Dia, ampuni kami Tuhan, supaya Tuhan jangan kemudian murka-Mu bagi semua kami ya Allah, tapi kasihani Allah kami, belas kasihan Tuhan bagi kami, itu kami selamatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Ya Tuhan kami mau berdoa bagi saudara kami Novi. Tuhan, dia yang sering mengalami ada satu kekuatan roh jahat yang sering bekerja, yang bagaikan menyerang dia seperti arwah nenek dan kakek. Tuhan tolong, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, roh ini kami ikat, kami cabut, kami tolak, kami usir dari diri. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, roh arwah ini kami tolak, dan itu tidak layak di dalam tubuhnya, karena tubuhnya diri Kristus Tuhan. Haleluya. Dan kami percaya oleh kuasa darah Yesus dalam mengalir dari ujung rambut sampai ujung kaki, membebaskan dia, dan dia telah dipulihkan oleh nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Dan terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi negeri bangsa kami Indonesia. Kami tahu presiden kami sangat lelah, capek. Kami tahu Tuhan dia dengan segala macam upaya, sana sini, kiat sana sini, cara sana sini Tuhan, dengan dibantu, didukung oleh para menteri, lembaga tertinggi negara Polri dan TNI, bahkan wakil presiden, para lembaga swasta BUMN dalam rangka penanganan terhadap dampak daripada COVID-19, bencana sana sini. Tuhan tolong berikan dia kekuatan, Tuhan tolong berkat bagi dia, dan biarlah semua boleh sama-sama menikmati akan berkat Tuhan, supaya Tuhan Indonesia boleh dipulihkan, bahkan di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Kami juga minta lawatan Tuhan bagi semua ini, khususnya mulai dari gubernur kami, Pak Victor Bungtilu, Leskedar bersama dengan wakilnya, seluruh jajarannya. Tuhan jamah mereka berkati mereka, Tuhan mampukan mereka untuk seluruh penanganan ini, bahkan sampai dengan kabupaten kami di kota ini. Bupati kami Pak Robido bersama Pak Wakil dan seluruh jajarannya, Tuhan berkati mereka dan Tuhan mampukan mereka untuk terus ada dan melihat kepada kemuliaan. Doa-doa kami terus kami angkat, dan kami percaya itu akan menyatakan kuasa Allah dan memberkati mereka semua, dan Indonesia penuh dengan kemuliaan, NTT penuh dengan kemuliaan, bahkan Kabupaten Sika kota ini penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Tuhan berkati semua para pendeta hamba Tuhan, berkati semua gereja Tuhan. Engkau datang dan Engkau mengatakan itu adalah jemaatku. Terima kasih Engkau tidak pandang kami dari gereja mana ya Allah, dan yang penting kami berdiri atas dasar firman Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan Sang Juru Selamat, dan Tuhan kami percaya bahwa inilah gereja Tuhan, inilah hamba-hamba Tuhan, inilah para pendeta, inilah para pastor, para romo kusuma semua Tuhan, diberkati Tuhan dalam pelayanan demi pelayanan untuk membangun gereja Tuhan dalam menyongsong kedatangan Tuhan yang akan datang yang kedua kali. Haleluya. Terima kasih persekutuan doa diberkati Tuhan dimanapun berada, supaya menjadi
barisan terdepan untuk melayani Tuhan. Dan pakai setiap pada hari ini sebagai alat berkat bagi kami semua di sini Tuhan, sebagai satu wadah yang Kau beri dengan berbagai macam kasih karunia untuk melayani Tuhan. Allah curahkan dengan roh yang terbang dan terbang itu, roh yang berkuasa yang mampukan kami supaya kami terus melayani, dan kami tidak pernah kendor untuk terus membangun satu pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan kami. Mari Tuhan berkati seluruh pelayanan kami, berkati setiap pergumulan kami. Kami berdoa hari ini Tuhan, di sana sini ada muncul banyak peristiwa tentang rumah tangga Kristen yang ada di ambang kehancuran di sana sini. Kami minta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, roh perceraian, roh pertikaian ini dihapuskan dan dipulihkan oleh Kristus Tuhan kami. Dan Tuhan, rumah tangga Kristen menjadi utuh kembali. Dan Tuhan, di dalamnya ada persekutuan yang indah. Dan kami serahkan semua ini. Mari Tuhan, dampak daripada bencana ini juga berimbas kepada berbagai macam kehidupan sosial kami, pekerjaan-pekerjaan sebagai petani, nelayan, buruh kasar, dan sebagai orang-orang berdagang juga punya usaha kios dan toko dan lain sebagainya, pengusaha-pengusaha, bahkan di perkantoran-perkantoran, semua Tuhan, untuk itu kami minta lawatan Tuhan supaya kami mengalami pemulihan ya Allah. Yang penting bagaimana kami hidup terus mengandalkan Tuhan. Kami terus hidup di dalam hidup yang terus belajar dan terus belajar tentang firman Tuhan. Hidup bergantung pada firman Tuhan sebagai kekuatan. Kami terus hidup dalam pujian penyembahan iman kami yang bersungguh-sungguh, dan terus hidup di dalam kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, supaya dari demikian Tuhan kami boleh diberkati, dipulihkan, dan kami diselamatkan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Ini sembahyang doa kami Bapa. Ada begitu banyak yang menjadi beban pergumulan dan doa, tapi Tuhan tahu setiap hati yang sedang menaikkan doa ini. Tuhan tahu setiap yang sedang menggumulkan ini, dan kami percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat itulah yang telah memberikan jaminan bahwa Dialah Tuhan yang akan datang yang kedua kali. Haleluya. Dan kami percaya bahwa Tuhan sedang beracara memulihkan akan gerejamu di akhir zaman ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebagai doa kami sempurnakan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan.